agama itu simpelnya untuk kita bahagia di dunia, untuk kita bahagia di akhirat. Itu agama. Itu agama. Kemudian coba kita perhatikan inti atau unsur-unsur agama itu ada berapa sih? Ada 3. Yang pertama akidah, kemudian yang kedua adalah tasyri'. Tasyri' itu perundang-undangan, hukum-hukum, hukum halal haram dan seterusnya. Di antaranya nanti hukum-hukum yang kita pelajari dalam rumah tangga atau hukum-hukum berkaitan dengan perkara rumah tangga ya. Kemudian yang ketiga adalah al-akhlaq. 3 unsur ini adalah unsur yang inti dalam agama, yang kalau kita betul-betul kaji agama itu dengan cara yang tepat, yang benar, maka 3 unsur ini betul-betul menghantarkan kita kepada tujuan beragama tadi. Itu apa? Itu agar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Coba kita telisik sedikit demi sedikit deh. Coba akidah contohnya. Ini yang paling penting, ini adalah pondasi dalam beragama. Ada banyak orang mengatakan akidah itu kan urusan keyakinan. Apa pengaruhnya keyakinan dengan kebahagiaan, kan gitu ya? Apa korelasi atau hubungan antara keyakinan dengan kebahagiaan? Orang sekedar meyakini masa bisa bahagia, Ustadz? Nah gitu kan. Justru ini pokok dan pondasi. Bukankah apa yang Anda lakukan itu berdasarkan keyakinan Anda? Perbuatan Anda juga berdasarkan keyakinan Anda dan seterusnya. Maka nomor 1 justru pondasinya adalah akidah. Ini yang harus dibenahi dulu. Cara memahaminya benar, yang diyakini juga benar dan seterusnya. Ini nomor 1 paling utama, ini pondasi. Nah, contoh sangat berpengaruh kepada bahagia atau tidak bahagia. Contoh, kami contohkan teroris. Itu adalah perbuatan yang dilaknat. Tapi perbuatan yang dilaknat sekaligus juga membawa petaka, menyengsarakan banyak orang dan seterusnya. Kita rasa ini sepakat dalam hal ini ya, bahwa terorisme itu adalah perbuatan yang dimurkai, kemudian juga membawa petaka, membawa mara bahaya, membawa kemudorotan untuk banyak orang. Baik. Pertanyaannya, orang yang melakukan perbuatan terorisme itu kan dia melakukan perbuatan tersebut berdasarkan keyakinan dia. Keyakinan bahwa yang dia lakukan adalah benar. Yang dia lakukan itu adalah bentuk perjuangan, yang dia lakukan adalah bentuk membela agama. Kan itu ya. Itu kan yang mendasari dia melakukan namanya terorisme. Nah, berarti kalau begitu, sebab dia melakukan itu adalah keyakinan yang salah. Karena keyakinan yang salah itulah maka timbullah penderitaan, timbullah kemudorotan, timbullah hal-hal yang membuat semua orang menjadi murka, menjadi tidak senang. Itu kan sebabnya karena keyakinan. Coba dibayangkan. Berarti kalau keyakinannya benar, dibalik kalau keyakinannya benar, maka yang terjadi adalah akan membawa kepada kebahagiaan. Gitu kan simpelnya. Terus begini, oke, contoh lain deh, kita beri contoh berkaitan dengan akidah ini. Seorang hamba, dia muslim, dia beriman, dan dia belajar ilmu akhlak. Dia belajar ilmu akidah terlebih dahulu yang benar, dia belajar ilmu akhlak. Dia yakin bahwa semua yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah. Walaupun yang terjadi itu bentuknya adalah musibah. Sampai sini dulu, dia yakinnya itu. Kemudian dia juga tahu bahwa, dan dia juga tahu sekaligus yakini bahwa musibah itu zahirnya tidak disukai, tapi batinnya sangat disukai. Maksudnya sangat disukai itu bagaimana? Karena tidaklah musibah itu datang kecuali membawa ampunan. Tidaklah musibah itu datang kecuali membawa pengangkatan derajat. Tidaklah musibah datang kecuali membawa pahala yang begitu banyak, luar biasa. Ini kan bab musibah. Coba bayangkan orang yang akidahnya benar, dia punya keyakinan benar, dengan orang yang tidak memiliki keyakinan yang benar. Datanglah musibah kepada dua model manusia tadi itu. Yang pertama, dia akan menanggapi musibah dengan santai saja. Dia akan menyerahkan semuanya, ini sudah atas kehendak-Mu ya Allah, maka hamba ridho. Ya Allah, hakikatnya Engkau ingin
ingin mengangkat derajat hamba, bahasa gurunda kita naik kelas katanya gitu kan. Kemudian mengampuni dosa-dosa hamba, kemudian akan mengganti. Karena kan gini, Gusti Allah tuh nggak butuh kepada dunia ini. Kalau Gusti Allah mengambil dunia dari kita, itu kan hanya sekedar ujian. Karena Allah ingin memberi yang lebih untuk kita. Ini kan tinggal kalau dipegang enak gitu. Enaknya apa? Tidak akan teriak-teriak, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mohon maaf ya, yang tidak baik. Kemudian sampai ibaratnya tidak ridho dengan ketentuan, kemudian dia melakukan hal-hal yang tentunya ya tadi itu, dia tidak baik, merugikan diri sendiri dan seterusnya ya. Ini yang punya keyakinan benar, tapi yang tidak punya keyakinan yang benar, apa yang dilakukan? Seakan-akan dia kehilangan semuanya. Loh, kapan Anda kehilangan? Kalau Anda miliki, kemudian milik Anda hilang, itu namanya kehilangan. Tapi itu kan titipan Allah. Maka ketika Allah mengambil titipannya, kenapa Anda merasa kehilangan? Nah itu kan, kalau akidahnya benar lari ke situ kan. Walaupun hawa nafsu memang berkata berbeda, ini urusan lain. Tapi ini bab yang orang punya keyakinan, dia melawan hawa nafsunya untuk kembali kepada keyakinannya, berpegang teguh. Akhirnya apa? Tenang hidupnya. Enak hidupnya. Tentram hatinya. Nah, ini kan bukannya akidah. Nah, terlepas dari akidah yang memang sifatnya akidah hanya diyakini dan akidah dipraktekkan. Ada namanya tauhid amal atau tasawuf tadi, itu yang ketiga, itu akhlak. Yang jelas itu kan, gitu. Jadi pengaruhnya sangat besar benarnya akidah terhadap kita bisa bahagia atau tidak hidup di dunia ini sebelum di akhirat. Nah, ini kira kita baru bahas akidah. Baik, untuk yang unsur kedua, yang itu adalah tasyri' atau hukum-hukum agama, bagaimana? Ada hukum ada hukum-hukum yang berkaitan dengan contoh ibadah, mulai dari berwudu, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji dan seterusnya. Kan itu kan hukum-hukum ya. Kemudian ini ada hukum rumah tangga juga yang kita ada muamalat, nanti hukum transaksi dan seterusnya. Pertanyaannya, hukum-hukum ini Allah ciptakan, Allah buat, Allah atur untuk apa sih? Sekali lagi terjawab di awal tadi, supaya kita bahagia. Itu kan sebetulnya. Coba Ustadz berikan contoh. Contohnya nanti yang akan kita bahas. Begini, Islam mewajibkan jalinan hubungan antara laki-laki dengan perempuan atau rumah tangga itu memang dibangun di atas pernikahan. Tapi yang yang bertentangan dengan itu kan pernikahan tidak wajib. Yang penting suka sama suka dan seterusnya. Kan ada madhab begitu tuh sekarang ada gitu. Yang penting suka sama suka, nikah mah nanti gampang. Kan nggak ada yang dirugikan. Bahasanya kan begitu kan. Baik, apa yang terjadi sekarang gini, anak yang lahir dari pernikahan yang bersih dengan anak yang lahir dari bukan pernikahan, apakah rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak akan sama? Tidak. Kemudian kepercayaan suami kepada istri juga akan sama? Tidak. Yang betul-betul atas dasar pernikahan, berarti mengindikasikan atau menunjukkan memang pasangannya adalah pasangan yang menjaga diri. Berarti kan ada kesetiaan dan seterusnya. Tapi yang tidak dengan pernikahan, asal suka sama suka, apa bisa itu? Contohnya laki-lakinya percaya total ke perempuannya. Apa dia yakin itu anaknya dia? Di situ aja sudah rusak itu hatinya. Sudah mengganggu kebahagiaannya, sudah mengganggu ketenangannya. Akhirnya apa? Ini berefek kepada si anak kurang diperhatikan, si anak kurang dididik, akhirnya menjadi naudzubillah bahasa kasarnya sampah masyarakat. Kalau sudah sampah masyarakat, yang dirugikan siapa? Semuanya dirugikan. Bukan hanya tadi. Ini contohnya. Itu hukum diatur begitu. Baik hukum dalam muamalat, contoh muamalat transaksi. Kenapa riba diharamkan betul? Kenapa riba diharamkan? Kan begitu. Kenapa nggak dibebaskan saja, nggak usah ada riba dan seterusnya? Masya Allah. Contoh terbaik adalah saat pandemi kemarin. Saat pandemi kemarin usaha-usaha tidak jalan, setoran yang ada ribanya itu jalan, kan pusing semua itu. Kerasa itu kepalanya pusing, garuk-garuk dan seterusnya itu. Apalagi ada yang sudah setoran sekian lama,
Udah begitu itu hanya bunganya saja. Modalnya pokoknya belum terkurangi, hanya innalillahi. Yang menderita siapa? Bayangkan. Selain itu, contoh gini ya, ada orang lagi butuh uang, dia butuh pinjaman dong dari saudaranya. Ketika dia butuh uang, dia butuh pinjaman dari saudaranya, kemudian saudaranya ini mengatakan, saya pinjami kamu dengan catatan kembalikan lebih dari yang saya pinjami. Bahasa kasarnya sudah ada bunganya 20% atau berapa. Itu yang lagi butuh uang di depan saudaranya yang mau minjemi dengan syarat bunga tadi itu mengatakan terima kasih dan seterusnya. Tapi dalam hatinya, ini orang lagi susah, kok malah dibuat tambah susah. Dia kalau ada uang, ngapain minjem? Dia minjem karena nggak ada uang. Sekarang dia harus ngembalikan dengan tambahan. Ini kan Masya Allah. Sudah begitu, suruh pakai jaminan lagi. Jaminannya sawah satu-satunya contohnya. Yang buat dia nyari makan. Terus kapan dia makan jadi nggak bisa? Terus untuk bayar hutang mau dari mana? Sawah satu-satunya juga dipegang juga sebagai jaminan. Sudah begitu dipakai lagi sawahnya. Allahu Akbar. Apa akhirnya? Persaudaraan jadi rusak. Apa akhirnya? Akhirnya tidak percaya lagi ke saudara. Si Anu mah sudah nggak peduli sama saya. Pedulinya sama diri sendiri. Taunya uang, uang dan uang. Orang lain menderita juga nggak masalah. Akhirnya apa? Berarti rusak persaudaraan. Apa itu yang seperti itu bahagia? Menderita. Ngelihat wajahnya aja sudah Masya Allah itu hatinya. Ngelihat wajahnya, aduh ini orang begini nih. Dan seterusnya. Mana yang namanya kebahagiaan? Ini urusan dengan hukum. Yang ketiga, urusan dengan unsur yang ketiga adalah dengan akhlak atau tasawuf tadi itu ya. Coba bayangkan. Orang yang punya akhlak baik, punya tasawuf baik, dia selamat hatinya dari penyakit-penyakit hati. Anggaplah dari penyakit hati namanya hasud, ya, iri dengki gitu kan. Dia belajar ini, dia terapkan syariat Islam dengan baik yang berkaitan dengan membersihkan hati. Dia nggak punya hasud. Dia ngelihat tetangganya bangun rumah ikut seneng, ngelihat tetangganya punya mobil baru ikut seneng, ngelihat tetangganya naik pangkat, kemudian ada tasyakuran ikut juga ikut seneng. Berbeda dengan yang punya penyakit hati namanya hasud, iri dengki tadi itu. Ngelihat tetangga punya mobil baru, tetangga manasin mobil, hatinya ikut panas. Kan gitu. Tetangga bangun rumah, lah rumah tetangga yang dibangun kok hati dia yang bobrok, yang roboh. Kayaknya sakit betul. Itu yang ya Allah menderitanya luar biasa tuh orang hasut, orang iri. Tetangga manasin mobil hati ikut panas. Coba itu ngedenger klakson mobilnya saja, sudah sakitnya luar biasa. Ngedenger suara mobilnya ikut sakit luar biasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Mana kebahagiaanmu? Itu pertanyaannya. Kamu tuh kapan bahagianya? Maka Islam mengajak untuk membersihkan hati daripada hasud tadi itu, penyakit hati tadi itu. Supaya apa? Bahagia. Ngelihat orang lain bahagia, ikut bahagia. Kita bahagia, ya itu sudah jelas karena memang kita yang bahagia. Orang lain bahagia pun kita ikut bahagia. Allahu Akbar. Ini luar biasanya syariat Islam. Ini luar biasanya agama. Sekarang sudah kita contohnya, berikan contoh. Kemudian mari kita kembali kepada tasyri' atau yang kedua ya, unsur kedua. Itu kalau kita lihat maksudnya, maqasidnya, kan ada 5 atau 6 syariat itu. Coba diperhatikan. Hukum-hukum tadi itu tujuan atau intinya adalah menjaga 5 hal atau 6 hal. 5 atau 6 hal. Yang pertama menjaga agama itu sendiri. Maka orang yang murtad dan memerangi agama, kita boleh untuk memeranginya. Bukan murtad ya, memerangi agama. Kalau murtad ada hukumnya sendiri nanti. Dan kapan murtad yang diterapkan had kepadanya itu ada penjelasannya sendiri. Baik. Yang jelas kalau ada orang mengganggu agama, itu kan berarti sama dengan dia mengganggu kebahagiaan. Dia mengganggu kedamaian. Dia mengganggu ketentraman. Masa ada orang begini mau didiamkan? Bukankah para bughat ya yang memberontak pada pemerintah itu juga dianggap jelek karena dianggap merusak keamanan dan seterusnya? Merusak ketentraman, kedamaian dan seterusnya. Loh, ini lebih mengerikan lagi. Yang merusak agama dia sama dengan merusak kebahagiaan, merusak kedamaian, merusak ketentraman. Nah, maka menjaga agama ini nomor 1. Kemudian kedua, menjaga nyawa. Apapun yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa dengan cara tidak benar pasti diharamkan dalam agama. Maka membunuh dilarangkan gitu ya, dengan cara tidak benar. Kemudian menjaga setelah itu menjaga namanya akal.
Akal ini apapun yang menghilangkan akal pasti akan diharamkan. Maka minum-minuman keras yang menghilangkan akal diharamkan. Kenapa? Musibah kalau akal sampai hilang. Akhirnya membuat kriminal karena berapa banyak karena kasus kriminalitas yang terjadi karena sebab orangnya minum minuman keras hilang akal. Kan banyak. Sudah itu sudah kita pikir nggak perlu terlalu diperdalam, itu sudah jelas sekali. Kemudian yang keempat adalah menjaga namanya harta. Menjaga harta. Maka siapapun yang mengambil harta orang lain dengan tidak benar pasti haram dan pasti tidak diperbolehkan. Bentuk tindakan apapun, mencuri, merampok, kemudian korupsi dan seterusnya pasti diharamkan dalam agama. Karena dijaga betul harta, kepemilikannya itu dijaga. Kemudian nasab juga dijaga. Nah, ini yang kita bahas nanti. Nasab ini dijaga karena campur aduk nasab itu sumber penderitaan. Betapa menderitanya seorang anak yang tidak diakui oleh orang tuanya. Betapa menderitanya seorang anak yang nasabnya tidak jelas dan seterusnya. Kan begitu. Itu dijaga betul. Kemudian menjaga juga namanya arad, kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Intinya 5 atau 6 ini maksud inti daripada hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya. Jadi pada akhirnya simpelnya adalah mari kita beragama dengan benar, maka kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kemudian masih ada waktu? Baik. Nah, kemudian jelas ya,